Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Di pembahasan hari ini alhamdulillah kita masuk di bab al-majrurat, bab isim-isim yang dijar. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babun yukhfadul isim imma biharfin mustarak wa min wa ila wa an wa ala wa fi wal lam wal ba lil qasami wa ghairihi aw muqtasum bi dhahir wa huwa rubba wa mut wa mundu wal kaf hatta wa wawul qasami wa ta'uhu. Masyaallah. Kata beliau rahimahullah, isim dijar dengan huruf jar maksudnya. Huruf jar ada dua, ada yang mustarak dan ada yang mukhtas. Dan huruf yang mustarak, huruf jar maksudnya huruf jar yang mustarak artinya diserikati antara isim dhahir dan isim dhamir. Itu makna mustarak. Dia bisa masuk pada dhahir, bisa juga masuk pada dhamir. Ini sudah diingatkan juga di pembahasan tuhfah di bab majrurat. Dia adalah maksudnya yang bisa menjer dhahir dan dhamir min wa ila wa an wa ala wa fi wal lam wa ba'ul wal ba, demikian pula ba lil qasam wa ghairi. Apakah banyak untuk sumpah atau untuk selain sumpah, dia bisa menjer dhahir dan dhamir. Au muqtas bid dhahir, atau khusus untuk dhahir saja, tidak menjer dhamir. Wa huwa rubba wa mud wa mundu wal kaf, yaitu dia adalah rubba, mud, mundu, kaf, hatta, waw sumpah dan tak sumpah. Jadi dia terbagi dua, dilihat dari masuknya. Kalau semuanya menjer, cuman masuknya ini ada khusus dhahir, ada yang bisa dhahir, bisa dhamir. Mudah sekali huruf jar. Setara. Lamang qadal kalamu ala dzikril marfuati wal mansubati. Tatkala selesai pembicaraan terhadap isim-isim yang dirofa dan isim-isim yang dinasab, syaratul kalam fi dzikril majrurat, maka saya memulai berbicara tentang dalam menyebutkan yang majrurat. Wa qasamtul majrurat ila qismain, saya bagi majrurat itu menjadi dua. Majrur bil harf, pertama majrur bil harf, dan ini yang sekarang ini. Wa majrur bil idhofah, belum, nanti akan datang. Dan ada yang dijar dengan idhofah. Wa bada'tu bil majrur bil harf li'annahu al-asl, dan saya memulai dengan yang dijar dengan huruf karena inilah asal daripada yang dijar itu adalah dijar dengan huruf. Wal huruful jarrah isrun harfan, dan huruf jar ada 20 huruf. Asqatu minha sab'atan, saya hilangkan darinya 7. Jadi sebenarnya ada 20, tapi belum hilangkan 7. Siapa itu? Karena sudah dibahas di sebelumnya. Wahya qala wa ada wa hasya. Itu qala, ada dan hasya. Karena sudah dibahas di al-musanna. Ya kan? Wala alla wa mata wa kai wa laula. Ini 4 ini jarang menjer. Makanya belum katakan wa inna ma asqattu minha salatatul uwal. Tiada lain saya hilangkan 3 yang pertama, li'anni dzakartuha fil istithna, karena saya sudah sebutkan di pembahasan al-istithna. Astagnaitu bidzalika an i'adatiha, maka saya sudah merasa cukup dengan hal itu daripada mengulangnya. Artinya tidak saya ulang karena saya sudah cukup dengan sudah disebutkan itu sebelumnya. Wa inna ma asqattu al-arba'at al-baqiyata li syududiha, dan tiada lain saya hilangkan 4 yang berikutnya, 4 yang sisa, yaitu la'alla maka kai wa laula, karena syad dia menjer. Wa dzalika li anna la'alla la yajurru biha illa uqail, karena bahasanya sebagian ahli orang Arab, qabila Arab, karena la'alla tidak ada menjer dengannya kecuali orang-orang uqail. Qala syairuhum, berkata penyair mereka, la'allallahi, dia baca begitu. Kalau di atas bacaan kita la'allallaha, karena la'alla temanya siapa?
Inna. Ini dia baca kasroh. La'allallahi faddalakum alaina bisyai'in anna ummakum syarimu. Mana dia? La'allallahi mudah. Wa mata la yajurru biha illa hudail. Demikian pula mata, tidak ada yang menjer dengannya kecuali orang-orang Hudail. Satu kabilah juga di Arab. Uqail, satu kabilah di Arab. Hudail, satu kabilah di Arab. Semuanya ini kabilah Yaman ya, karena Arab itu asalnya Yaman. Sebagaimana Makkah juga asalnya kan dari kabilah Jurhum. Kabilah Yaman. Karena Arab asli di sebelumnya di masa dahulu adalah Yaman. Adapun Madinah kan banyak orang dari Syam datang, ya, dari Palestina datang, atau banyak dari orang Yahudi Nasoro datang bertani kurma dan daerah subur. Kalau Makkah memang dia dari kabilah Jurhum asalnya. Asalnya kabilah Jurhum ini salah satu kabilah di Yaman. Ini semua kabilah Yaman. Ini semua adalah kabilah Yaman. Qala syairuhum yasifus sahab. Berkata penyair mereka mensifati as-sahab awan. Syaribna bima'il bahri thumma tarafa'at mata lujajin, ya, mata lujajin khudrin lahunna naiju, ya, mata lujajin. Setelah mata dia apa? Dia jer. Ini di atas bahasa mereka, karena yang punya syair ini adalah orang-orang Hudail. Wakai la yajuru biha illa ma ilsifahmiyah. Ini bukan karena dia bahasanya sebagian orang Arab, karena dia maksudnya khusus sekali. Katanya tidak dijer dengannya la yujaru biha illa ma. Tidak dijer dengannya kecuali ma. Dia hanya menjer ma al-istifhamiyah. Ya, berarti hanya itu saja. Wadzalika fi qaulihim, demikian itu pada perkataan mereka fi su'ali an illati syai', ketika mereka bertanya tentang sebab sesuatu. Kaimah, bagaimana bisa begitu? Ya, kenapa? Dia tanyakan apa sebabnya? Ai bimakna lima. Bermakna lima. Kenapa? Paham ya? Ya, mereka katakan kaimah. Iya, maknanya lima. Kenapa? Iya, haknya itu cuma hak sakti. Karena ma kan ma istifhamiyah, kalau dimasuki oleh huruf jar dihilangkan alifnya. Ma istifhamiyah kalau masuk huruf jar itu dihilangkan apa? Alifnya. Maka untuk berhenti dia masukkan hak. Itu haknya itu hak sakti. Hak untuk berhenti. Walaula la yujarru biha illa ad-dhamir. Sementara laula dia tidak pernah menjadi kecuali dhamir. Fi qaulihim, pada ucapan mereka, laulai, laulak, walaulahu, wa huwa nadirun, dan ini jarang sekali. Qala syair, berkata penyair, au mat bi ainaiha minal haudaji laulaka fidal ami lam ahjuji. Mana dia? Laulaka. Jadi katanya mereka Eropa-nya itu adalah majrur karena laula. Kemudian wa ankarat al-mubarrid istimalahu. Sementara al-mubarrid mengingkari penggunaan laula seperti ini. Wa hadzal bait wa nahwuhu hujjatul li Sibawai alaih. Tapi bait ini dan semisalnya adalah hujjah bagi Sibawai atas al-mubarrid. Karena al-mubarrid bilang tidak. Iya, al-mubarrid mengatakan bahwa laula tidak masuk pada dhamir. Jelas kan? Maksudnya dhamir muttasil. Biasanya laula itu laula ana, laula anta, laula huwa, pakai dhamir munfasil. Pakai dhamir terpisah. Makanya al-mubarrid mengingkari penggunaan yang seperti ini. Tapi bait syair ini adalah hujjah bagi Sibawai atas apa? Al-mubarrid, yang benarnya ada. Tapi penggunaannya saja. Wal aktsar fil arabiyyah laula ana, walaula anta, walaula huwa. Yang kebanyakan dalam bahasa Arab adalah laula ana. Pakai dhamir apa? Pakai dhamir apa? Munfasil. Ini kebanyakannya. Makanya dia bilang tadi nadir. Lihat qala Allah Ta'ala, Allah berfirman,
Laula antum lakunna mu'minin. Lihat. Laula antum lakunna mu'minin. Coba perhatikan itu. Iya kan? Iya. Laula antum. Itu datang dalam Al-Quran. Maka yang pertama tadi itu adalah syarat. Terus kalau laula antum begini, antumnya apa? Tentunya bukan majrur. Tentunya apa? Bukan majrur. Tapi apa di sini? Antum adalah mubtada. Antum ingat kembali pembahasan di mutammimah. Setelah laula, khobarnya dihilangkan. Paham kan? Khobarnya dihilangkan. Jelas ya? Setelahnya. Iya. Lakunna mu'minin. Ya bisa takdirnya. Sebagaimana dikatakan sebelumnya di laula antum sodattumuna lakunna mu'minin. Laula antum sodattumuna lakunna mu'minin. Maksud khobarnya yang dihilangkan. Watan qasimul huruful madhkurah. Jadi selesai ya. Jadi dihilangkan 7 itu alasannya. Seharusnya 20 huruf jar. 20 huruf jar. Watan qasimul huruful madhkurah ila ma wudi'a ala harfin wahid. Kemudian huruf-huruf yang disebutkan tadi ada yang diletakkan di atas satu huruf saja. Bawah khamsah yaitu ada 5 yang isinya cuma satu huruf, yaitu al-ba, wal lam, wal kaf, wal waw, wa ta. Itu kan satu huruf. Billah misalnya, lam lillah, kaf ka asadin, ka zaidin, waw wallahi, ta tallahi. Satu huruf. Wa ma wudi ala harfain ada diletakkan di atas 2 huruf. Wa arba'ah di ada 4, min wa an wa fi wa mut 2 huruf. Wa ma wudi ala salasati hurufin ada yang diletakkan di atas 3 huruf. Wa salasa ini ada 3, ila wa ala wa mut wa mundu. Wa ma wudi ala arba'ah dan diletakkan di atas 4 huruf. Wa hatta khosoh. Ini hatta secara khusus. Karena hatta ini hanya ada 2 kan tasdid. Ta yang tasdid itu ada 2 huruf ta. Kemudian alif di akhir. Berarti berapa huruf? 4. Tidak ada yang datang di atas 4 huruf kecuali hatta. Maka lebih yang khusus dia. Watan qasimu aidan ila ma yajurru dhahir dunal mudmar. Terbagi juga kepada apa yang menjer dhahir tanpa dhamir. Wa sab'atun dan dia ada 7 yaitu al waw wa ta wa mut wa mundu wa hatta wal kaf wa rubba. Wa ma yajurru dhahir wal mudmar wal baqi wa hul bawaki. Dan apa yang menjer dhahir dan dhamir dia adalah sisanya. Itu selain ini dari yang disebutkan di matan. Tsummal ladzi la yajuru ila dhahir yang qasimu antum di situ tertulis apa? Illa, bukan ila. Salah cetak. Tsummal ladzi la yajuru illa dhahir yang qasimu ila ma la yajuru illa zaman. Begitu. Di sini bukan alif lurus, tapi alif apa? Bengkok. Tsummal ladzi la yajuru illa dhahir yang qasimu ila ma la yajuru illa zaman. Kemudian yang tidak menjer kecuali dhahir itu terbagi ke, bukan terbagi kecuali, terbagi ke apa yang tidak menjer kecuali zaman saja. Wahmut wa mundu. Dia jer dhahir tapi hanya apa? Zaman. Taqul antum katakan ma ra'aituhu mud yaumain au mundu yaumil jum'ah. Kan? Wa ma la yajuru illa nakirat. Dan ada yang menjer, ada yang tidak menjer kecuali apa? Nakirah saja. Wa rubba, yaitu rubba. Taqul antum katakan rubba rajulin solihin lakituhu rajulin. Wa ma la yajuru illa lafdzul jalalah. Dan apa yang tidak menjer kecuali lafdzul jalalah Allah. Wa qad yajuru lafdzul rabb mudhafan ilal Ka'bah. Tapi kadang dia jer lafadz rabb yang disandarkan kepada apa? Ka'bah. Wa qad yajuru lafdzur rahman dan kadang juga menjer lafadz apa? Ar-Rahman. Siapa ini? Wa huwa.
Yang begini modelnya adalah atta. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Watallahi la akidanna asnamakum." Allahi laqad atarakallahu alaina wa katsir. Ini yang banyaknya. Yang lafaz apa? Yang menjer lafaz al-jalalah. Wa qalu, dan mereka katakan, tarabbil Ka'bah. Ini contoh yang didaufakan pada Ka'bah. Menjer drop yang disandang kepada apa? Ka'bah. Tarabbil Ka'bah la alanna kada wa qalil. Ini sedikit. Wa qalu, dan mereka juga katakan Tar-Rahman la alanna kada wa aqal. Ini lebih sedikit lagi. Ini lebih sedikit lagi. Wa ma yajru kulla dhahir, dan ada menjer setiap dhahir. Wa hal bawaki, sisanya. Ndak harus nakirah, ndak harus zaman, ndak harus lafzul jalalah, ndak harus lafaz. Pokoknya ndak ada ketentuannya. Yang penting siapa? Yang penting dia isim dhahir. Selesai. Belum ndak perlu luas-luas. Contohnya belum fokus di matan. Di syarah hanya belum contohkan yang apa? Yang keluar dari asal atau yang belum jatuhkan dari huruf jar. Karena memang ya namanya yang dijar dengan huruf jar itu ya penting ada huruf jar di jar. Iya. Berikutnya, au bi idhafatis min ala makna lam. Bisa juga dijar dengan idhofah isim di atas makna alam, makna li. Ini kalau tidak bermakna fi dan tidak bermakna min. Iya kan? Kagulamu zai kagulami zaidin au min, atau makna min. Sudah disebutkan di Tufa ciri-cirinya, bahkan di Miftah sudah disebutkan, yaitu kalau mudhafun ilai adalah kalau mudhaf adalah bagian dari mudhafun ilai. Seperti khotamu hadidin. Ya, ka khotami hadidin. Ini kan khotam bagian dari hadid. Au fi, atau mana fi. Ini kalau ciri-cirinya, kalau mudhafun ilai sebagai dzaraf untuk mudhaf. Kalau sebagai dzaraf, bukan dzaraf yang makna kita ya, dzaraf secara bahasa. Kalau mudhafun ilainya melingkup mudhafnya. Contoh adabul qabri. Adab di dalam kubur. Itu adab ini dilingkupi oleh kubur, ada di dalam kubur. Paham gak ini? Seperti perkataan terhadap Utsman, syahidud dar. Mati syahid di dalam rumah. Artinya dia meninggal di dalam rumah, dilingkupi oleh rumah. Jadi mudhafnya dilingkupi oleh mudhaf ilaih, atau mudhafun ilaih melingkupi mudhafnya. Karena walau ka seperti makrul laili wa tusamma ma'nawiyah. Masya Allah. Karena idhofah itu ada dua. Sebagaimana juga diingatkan di Mutammimah. Ada idhofah lafdiyah karena kepentingan lafaz, dan ada idhofah apa? Ma'nawiyah. Ini yang ditakdirkan makna lam, min, fi. Namanya idhofah apa? Ma'nawiyah. Karena makna yang mau dicapai. Paham kan? Inilah idhofah ma'nawiyah. Li'annaha litta'rifi au taksisi au awit taksisi. Karena dia adalah untuk pemakrifatan atau untuk pengkhususan. Paham? Seperti antum katakan tadi, gulamu zaidin. Pemakrifatan atau pengkhususan. Khotamu hadidi, cincin dari besi. Pengkhususan, maksudnya cincin dari besi, bukan dari yang lain. Antum paham ini? Itu maknanya. Au bi idhafatil wasfi ila ma'mulihi. Ini idhofah jenis kedua. Idhofah jenis kedua. Kalau tadi idhofah ismin ala makna lam au makna min au makna fi. Itu idhofah ma'nawiyah. Fungsinya untuk ta'rif atau taksis. Kalau ini jenis kedua, au bi idhofah. Jadi au di sini bukan atof ke taksis atau ta'rif. Paham ya? Tapi atofnya ke awal di idhofah. Ala makna lam. Ya, au bi idhafatil wasf ila ma'muli, atau diidhafakan sifat, kata-kata sifat isim fa'il isim maf'ul kepada ma'mulnya, kepada kata yang menjadi ma'mulnya, yang diamili setelahnya. Seperti baligol ka'bati. Asalnya baligon al-ka'bata. Anda paham ini? Karena al-ka'bata ma'mulnya. Dipahami nih? Ma'mulnya siapa? Balik. Kemudian diidhofakan amilnya kepada ma'mulnya.
untuk meringankan lafaz. Balighul ka'bati wa ma'murid dari sama, wa hasanil wajhi sama juga, wa tusamma lafdiyah. Ini dinamakan dengan idhofah apa ini? Lafdiyah. Belum contohkan 3 ya. Balighul ka'bah isim fa'il, ma'mur dar contoh isim maf'ul, hasanul wajhi contoh untuk sifatul musyabbah. Sifat yang diserupakan dengan apa? Isim fa'il. Wa tusamma lafdiyah. Ini dinamakan dengan idhofah lafdiyah karena memang kepentingan lafaz. Hanya untuk meringankan apa? Lafaz. Tidak ada makna yang diinginkan. Li'annaha limujarradi at-takhfif. Kan dia hanya sekedar murni untuk meringankan. Untuk meringankan apa? Lafaz. Iya, syarah. Lama faraqtu min dzikril majrur bil harf. Tatkala saya selesai dari menyebutkan yang dijar dengan huruf, syaratu fi dzikril majrur bil idhofah. Maka saya memulai dengan menyebutkan majrur dengan idhofah. Qasamtu ila qismain, bagi menjadi 2. Haduma salah satunya la yakunal mudhaf sifatan wal mudhaf ilai ma'mulan laha. Mudhafnya bukan sifat dan mudhaf ilai bukan ma'mul terhadapnya. Dan mudhaf ilai adalah ma'mul untuknya. Yakhruju min dzalika salasatu suwar. Keluar dari hal itu 3 bentuk. Ayyantafil amron ma'an. Pertama, ayyantafil amron ma'an. Tidak ada 2 perkara itu bersamaan. Maksudnya bukan sifat dan bukan ma'mul. Seperti kagulam Zaidin. So untuk perhatikan itu, Zaid dan gulam. Sekarang gulam, apakah dia sifat? Tidak. Apakah Zaid ma'mulnya? Bukan, kan itu mudhaf nilai, bukan ma'mulnya. Maksudnya bukan ma'mul dalam artian apa? Dia adalah maf'ulun binya dari gulam. Kan? Ini dua-duanya. Karena gulam tidak beramal amalan fi'il. Karena syarat yang menjadi ma'mul itu kalau isim yang beramal amalan fi'il. Sekarang antum bisa ingat kembalilah di pembahasan mutammimah. Isim beramal amalan fi'il ada berapa? 7. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, masdar, isim fi'il, terus isim tabdil, terakhir ada yang antum sudah sebutkan, masdar. Sudah? Oh, apa? Ulang. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, masdar, isim tabdil, isim fi'il. Apa lagi? Hah? Apa lagi 1? Hah? Sudah semua nih, baru bilang 7. Di apa yang kurang? Hah? Apa kira-kira yang kurang? Coba ulangi lagi. Sebetulnya langsung datang di pikiran isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbah, masdar, apa? Isim fi'il, isim tabdil, ada yang antum lewati 1 yang maknanya seperti isim fa'il tapi dibuat lebih. Nah, auzan al-mubalaghah. Udah? Misalnya yang disebut waktu itu fa'al, faul,
fa'il, fa'il. Paham kan? Dipahami nih? Sekarang gulam. Masuk nggak dari 7 itu? Hah? Masuk nggak dari 7 itu? Nggak masuk. Berarti setelahnya bukan ma'mulnya. Itu maksudnya. Kan kalau bilang apa yang bukan 2. Maksudnya bukan dia. Apa tadi? Sifat. Dan setelahnya mudhaf nilainya bukan ma'mulnya. Seperti gulamu Zaidin. Gulam bukan sifat. Zaid bukan ma'mulnya. Dalam artian dia beramal amalan fi'il. Atau bisa pahami ini? Ternafikan 2. Ma'mulnya dia karena dia mudhaf nilai. Tapi bukan ma'mul dalam artian ma'mul diamilikan dia sebagai amil begitu. Dipahami kan? Nah, insyaallah ini hilang dua-duanya. Asalnya wasanya yang bentuk kedua ayakun al-mudhaf sifah. Mudhafnya sifah wala yakunul mudhaf ilai ma'mulan li tilka sifah. Tetapi mudhaf nilainya bukan ma'mul untuk sifat itu. Berarti kan syaratnya tadi harus 2. Dia sifat, yang kedua adalah ma'mulnya. Paham kan? Jadi tadi Allah yakunal mudhaf sifah wal mudhaf ilai ma'mulan laha. Berarti ada atop Allah yakuna juga itu ya. Itu harus untuk pahami. Mudhafnya bukan sifat dan mudhaf ilainya bukan ma'mul sifat. Karena ma'mulan mansub di Allah yakuna. Anda paham kan? Sama. Iya. Contoh ini kata beliau mudhafnya sifat tapi mudhaf nilainya bukan ma'mul untuk sifat itu. Nah contoh katibul qadi. Kasibu iyalihi. Katib tidak beramal pada al-qadi. Walaupun dia adalah sifat. Karena katib apa? Siapa? Isim fa'il. Tapi dia tidak beramal pada qadi. Sehingga dikatakan katibun al-qadiyah. Bukan. Dia tidak beramal. Demikian pula kasibun iyalihi. Kalau bilang kasibun iyalahu, tidak. Ini kasibun tidak beramal pada siapa? Iyalnya. Tidak beramal. Sehingga walaupun dia sifat, tapi kalau setelahnya bukan ma'mulnya, tidak jadi juga. Kita masuk di jenis yang pertama. Yaitu idhofah apa tadi? Ma'nawiyah. Wasalid yang ketiga ayyakunal mudhaf ilai ma'mulan lil mudhaf walaisal mudhaf sifah. Yang ketiga, mudhaf ilainya diamili oleh mudhaf, tapi mudhafnya bukan sifat. Ini juga keluar, kita masuk di golongan pertama. Nah, darbul lisso. Sekarang pertanyaan, darb, siapa ini darb? Masdar. Masuk dari amil? Yang beramal amal fi'il? Masuk. Kan begitu? Berarti terpenuhi ini. Ya kan? Berarti setelahnya ini al-listi adalah ma'mulnya. Karena darb adalah apa? Masdar. Tapi apa yang tidak terpenuhi? Dia bukan sifat. Syarat tadi itu akan masuk di idhofah jenis kedua kalau ma'mulnya itu sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, siag mubalaghah. Anda bisa paham ini? Sifatul musyabbah. Kan sama semua syarat beramalnya itu 4. Jelas ini? Jelas ini? Jadi dia harus apa? Sifat. Kata beliau rahmatullah, wa hadhil anwa kulluha tusammal idhofah fiha idhofatan ma'nawiyatan. Jenis-jenis ini semuanya dinamakan padanya idhofah padanya dinamakan dengan idhofah ma'nawiyah. Wa dzalika li'annaha tufidu amron ma'nawiyan, karena dia itu memberikan faedah ma'nawiyah. Wa huwa ta'rif in kana al-mudhaf ilai ma'rifah, yaitu memberikan faedah pema'rifatan kalau mudhaf nilainya ma'rifah. Nah, gulamu Zaidin. Wa taksis, dan memberikan faedah pengkhususan in kana al-mudhaf ilai nakirah. Kalau mudhaf nilainya adalah siapa? Nakirah. Ka gulam imro'atin, seperti gulam imro'atin. Ini memberikan faedah apa? Pengkhususan. Thumma inna hadhil idhofah ala thalathati aqsam. Kemudian beliau katakan idhofah ini terbagi 3. Yang idhofah ma'nawiyah ini. Antakuna ahaduha salah satunya antakuna ala ma'na fi. Dia berada di atas makna fi. Wa dzalika in kana al-mudhaf ilai dzarfan lil mudhaf. Akan makna fi demikian itu kalau mudhaf nilainya adalah merupakan dzarf, dilingkupi oleh mudhaf. Ya, ulang-ulang saya ulangi. Wa dzalika idza kana al-mudhaf ilai, demikian itu kalau mudhaf nilainya adalah dzarfan. Sebagai dzarfnya, tempatnya yang melingkupi mudhaf.
Artinya mudhof terjadi pada di dalam mudhofun ilaih. Nah, bal makrul lail, bahkan makar pada malam hari. Maksudnya makar ini terjadinya di mana? Di malam hari. Berarti mudhof nilai melingkupi makar. Paham kan? Jelas ini? Asal yang kedua, antakuna ala makna min. Dia bermakna min. Kapan? Wadzalika in kana al-mudhaf ilai kullan lil mudhaf. Demikian itu kalau mudhaf nilai adalah keseluruhan dari mudhafnya. Atau bisa dibalik ucapannya. Bisa dibalik ucapannya. Kalau mudhaf sebagian dari mudhafun ilai. Kalau ini kan belum bilang kalau mudhaf ilainya adalah seluruh dari mudhaf. Maksudnya yang di mudhaf itu semua yang di mudhaf nilai. Misalnya tadi, khotam hadid, cincin dari besi. Ini cincin, semuanya besi, begitu. Paham ini? Jelas kan? Atau sebagian dari besi. Bisa begitu. Wa yasihul ikhbaru bihi anhu. Ciri-cirinya ini. Yasihul ikhbaru bihi anhu. Kayak katanya, sah, bisa dikhobarkan tentangnya. Khotam hadidun. Ini cincin. Cincin apa? Besi. Dipahami ini? Iya, itu belum bilang. Ka khotam hadid wa babis saj bihila binah yadi zaidin. Ini kan bisa ini. Cincin adalah besi. Pintu adalah dari kayu. Bisa? Bisa ini? Bisa. Berbeda dengan yadu zaid. Tangan adalah zaid. Bisa? Bisa enggak? Enggak bisa. Berarti ini bukan bermakna min, begitu ciri-cirinya. Dia cocok untuk pengabaran dengannya. Fa innahu la yasihu ayyukhbar anil yad bi anha zaid. Sungguh tidak sah, tidak bisa untuk dikhabarkan dengan tangan bahwasanya dia adalah siapa? Zaid. Itu bedanya. Iya. Asal yang ketiga antakuna ala makna lam. Yang ketiga dia bermakna lam li wa dzalika fi ma baqiya, itu sisanya. Kalau bukan fi bukan min berarti lam. Nah, gulamu Zaidin, yadu Zaidin. Lihat, al-qismu tsani, jenis kedua. Yakunal mudhaf sifatan wal mudhaf ilaihi ma'mula litil kasifah. Jenis kedua, mudhafnya adalah sifat dan mudhaf nilainya ma'mul untuk sifat itu. Ingat ciri-cirinya, syaratnya harus dia sifat. Sifat di sini maksudnya sifat yang beramal-amalan fi'il. Ya tinggal antum cari saja yang sifat dituju. Nah, yang sifat dituju itu kan ada 4. Isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbah, dan af'al al-mubalaghah. Ya, auzan mubalaghah. Wazan-wazan fi'il mubalaghah. Itu semua. Lihat kata beliau rahimahullah. Walidha aidan salat suar. Oleh karena ini juga, untuk ini juga ada 3 bentuk. Idhofat ismil fa'il. Bisa idhofat isim fa'il. Kahadda doribu Zaidin al-ana au goda. Kenapa belum bilang al-ana au goda? Karena dulu kan sudah dipersyaratkan harus bermakna istiqbal atau sekarang, iya kan? Wa idhofatu ismil maf'ul, isim maf'ul hadda ma'murud dat al-an au goda. Idhofatu sifatul musyabbah bismil fa'il, sifat musyabbah dengan isim fa'il belum bilang 3 saja di sini ya. Ya, karena isim mubalaghah pada hakikatnya adalah isim fa'il yang dibuat lebih dari yang biasa. Misalnya akilun, makan. Ya kan, orang yang makan. Kalau akal kan begitu. Sama yang doribun, orang yang memukul. Kalau dorob, yang suka memukul. Begitu maksudnya. Dia kan isim fa'il diubah bentuknya kayak isim mubalaghah. Iya. Kalian belum bilang idhofatu sifal musyabbah bismil fa'il kahadza rajulun hasanu al-wajhi. Hasan isim musyabbah bismil fa'il karena maknanya Hasan orang yang, paham gak ini? Makna Hasan orang yang bagus wajahnya. Waktu sama idhofatan lafdiyah. Ini dinamakan dengan idhofah lafdiyah. Li'annaha tufidu amron lafdiyan. Kan dia memberikan faedah secara lafaz. Bahwa takfif, yaitu dia kirim peringanan. Ala taro, tidakkah kamu melihat anna qaulaka, bahwasanya ucapan antum doribu Zaidin akhaf min qaulika, itu lebih ringan daripada ucapan antum doribun Zaidan. Itu asalnya itu. Iya.
Wa kadzal baqi, demikian pula sisanya. Wala tufidu ta'rifan wala taksison, tidak memberikan faedah pemarifatan, tidak pula pengkhususan. Itu bedanya. Idhofah ini tidak menjadikan dia menjadi ma'rifah. Paham gak ini? Tidak juga memberikan faedah pengkhususan, tidak. Walihada, oleh karena itu, soha wasfu hadian, sah pensifatan kata hadian biba dengan kata baligo ma'idofati ila al-ma'rifah. Padahal dia diidofakan kepada ma'rifah. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah, hadian baligol ka'bati. Kalau antum pikirkan ini, lihat ya, hadian baligol ka'bati. Apa irobnya baligo? Baligol ka'bah, baligo. Kan naat. Tapi kalau pemula bilang, ini kan diidofakan kepada Ka'bah. Berarti dia ma'rifah. Antum paham kan? Sementara hadian adalah nakiro. Syarat naat kan nakiro. Dipahami ini? Apa jawaban kita? Ini idhofah lafziyah, tidak memberikan faedah apa? Pemakrifatan. Jadi baligo itu tetap nakiro. Baligo itu tetap apa? Nakiro. Jelas ya? Itu jawabannya. Wasoha maji'u tsaniyah halan. Dan sah datanya kata tsaniyah sebagai hal. Ma'idofatihi ilal ma'rifah. Padahal dia diidofakan kepada ma'rifah. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, tsaniyah itfihi. Dalam firman Allah Ta'ala, tsaniyah itfihi. Tsaniyah ini hal. Irobnya, dia mansub sebagai apa? Hal. Apa syarat hal? Harus nakiro. Padahal dia di sini mudhof. Atfihi mudhofun ilai. Gimana ini? Kita katakan idhofah apa ini? Lafdiyah. Dipahami ini? Jadi tsaniyah tetap apa? Nakiro. Tsaniyah tetap nakiro. Alhamdulillah. Lanjut itu atau besok? Selesaikan ini. Jadi jangan lagi sorop dah. Biar dulu sorop, ditangguhkan di. Baiklah. Iya gak? Baik, lanjut. Bismillah. Mudah ini. Kata Allah rahmatullah ta'ala, wala tujami'ul idhofatan binan wala nunan saliyatan li robi mutlaqo wala al illa pinah ad-dariba zaidin wad-daribu zaidin wad-daribu rajuli wad-daribu ra'sil jani war-rajulu ad-daribu gulamihi. Kata beliau, wala tujami'ul idhofatan binan. Idhofah tidak akan berkumpul bersatu dengan tanwin. Idhofah tidak akan berkumpul dengan apa? Tanwin. Artinya kalau dia kata menjadi mudhof pasti tidak tanwin. Ya kan? Wala nunan, tidak pula akan berkumpul dengan nun taliyatan lil i'rab. Nun yang terletak setelah tanda i'rab. Ini bahasa sulit ya. Nun yang terletak setelah tanda i'rab. Nun apa itu yang terletak setelah tanda i'rab? Nun isim musanna dan jam mudzakkar salim. Kan tanda i'rabnya isim musanna dan jam mudzakkar salim kan sebelum nun. Betul enggak? Kan muslimuna, apa alamat i'rabnya? Wow. Muslimina, apa alamat i'rabnya? Iya, kan begitu. Tidak boleh ada nun yang terletak setelah tanda i'rab. Itu hanya ada dua tempat saja, yaitu isim musanna dan jam mudzakkar salim. Mutlak, secara mutlak enggak boleh. Wala al, idhofah tidak boleh bersatu dengan al. Kata yang menjadi mudhof tidak boleh bertanwin, tidak boleh berada nunnya kalau musanna atau jam mudzakkar salim, dan tidak boleh beral. Illa pinah, kecuali pada contoh ad-dariba zaidin. Iya, karena al di sini al apa ini? Mausul, bukan lagi al yang ma'rifah. Amin. Ad-daribu zaidin, ad-daribu rajuli, ad-daribu ra'sil jani, war rajulu daribu gulamihi. Paham kan? Nah, ini beda. Alnya di sini adalah al isim mausul. Syarah ilam ketahuilah. Anal idhofata la tajtami'u ma'at tanwin. Ketahuilah bahasanya idhofah tidak akan bersatu, tidak akan berkumpul bersama tanwin. Wala ma'an nuni at-taliyat lil i'rab.
Tidak juga akan berkumpul bersama nun yang terletak setelah alamat i'rab. Walamal alif walam. Tidak pula akan berkumpul idhofah itu dengan al. Taqul, antum katakan ja'ani gulamun ya hada fatunawwin. Maka antum di sini tanwin. Wa idza adafta taqul, kalau antum idhofahkan antum katakan ja'ani gulamu Zaidin, langsung tak tanwin. Fa tahdhibut tanwina, maka antum hilangkan tanwinnya. Wadhalika, demikian itu, li'annahu yadullu ala kamalil isim. Demikian itu karena tanwin itu menunjukkan atas sempurnanya isim. Wal idhofah tadullu ala nuqsanihi, dan idhofah menunjukkan atas kurangnya. Wala yakunu syai'u kama kamilan naqiso, dan sesuatu tidak akan mungkin menunjukkan atas sempurna dan kurang dalam satu waktu. Bisa dikatakan kurang saja atau sempurna saja. Taqul ja'ani muslimani muslimuna, pakai apa ini? Nun. Fa idza adafta, kalau antum idhofahkan kulta, antum katakan muslimaka wa muslimuka, fa tahdifu an-nuna, maka kamu hilangkan nunnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal muqimis sholati. Perhatikan baik-baik itu. Kenapa ini? Innakum ladaikul adabi inna mursilun naqati, wal asl al muqimina ladaikuna mursiluna. Kami ini wal illatu fi hadbin nun, sebab dihilangkan nunnya, hiyal illatu fi hadbit tanwin, itu adalah sebab dihilangkan tanwinnya. Sama maksudnya gini, nun ini adalah pengganti dari tanwin, kan begitu kita i'rab. Paham kan? Nun ini menunjukkan atas kesempurnaan isim. Seperti tanwin menunjukkan atas kesempurnaan apa? Isim. Sementara idhofah menunjukkan apa? Kurangnya. Maka tidak mungkin berkumpul dalam satu waktu kurang sempurna. Jelas ya? Makanya hilang. Terus, kata beliau rahimahullah, liqauniha qaimatan maqamat tanwin. Kan dia menduduki kedudukan tanwin. Wa inna ma qayyatun nuna biqauniha taliyatan lil i'rab. Ini tadi alasannya. Maksudnya bisa saja kita bilang, kenapa tidak dilafadzkan saja seperti buku-buku sebelumnya, buku dasar yang bilang tidak boleh ada nun, harus dihilangkan nun pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Kenapa tidak bilang begitu saja? Kenapa lagi cuma bilang yang terletak setelah alamat i'rab? Untuk apa? Masya Allah, ada fungsinya. Wa inna ma qayyatun nuna biqauniha taliyatan lil i'rab. Saya ikat nun itu adalah nun yang terletak setelah tanda i'rab, ihtirazan min nunai al-mufrad wa jam'i taksir, untuk mengeluarkan dua nunnya isi mufrad dan nunnya jamak taksir. Kenapa? Wadhalika kanunai, demikian pula, demikian itu seperti dua nunnya hin. Kalau antum idhofahkan ini antum hilangkan. Wasyayatin, hin untuk mufrad, syayatin untuk jamak. Gimana, nunnya hilang atau tidak? Enggak. Kenapa? Fa innahuma matluwan bil i'rab. Sesungguhnya keduanya matluwan, bukan tali. Tali itu terletak setelah. Kalau ini matlu, terletak di tanda i'rab. Paham gak ini? Iya. Terletak padanya tanda i'rab. La talian, bukan talian lahu, bukan terletak setelahnya. Iya, taqul hada hinun ya fata wa haula'i syayatinu ya fata. Ini tanpa idhofah. Fatajidu i'rabahuma bi dhammin waqi'atin ba'dan nun. Maka antum dapatkan i'rabnya itu dengan dhamma yang terletak setelah nun. Maksudnya di atas nunnya itu. Dia kan bukan sebelum nun, tapi di nun. Fa idza adafta qulta, kalau antum idhofahkan antum katakan atika hina tulu'is syamsi wa haula'i sayatinul insi, ndak hilang nunnya. Bi isbatin nuni fihima, dengan ditetapkan nun pada keduanya. Ya, li'annaha matluwatan bil i'rabi la taliyatan lah, karena dia terletak setelah huruf
i'rab bukan terletak sebelum huruf i'rab. Paham kan? Jelas ini? Iya, terletak pada huruf i'rab, huruf yang di-i'rab, bukan setelah huruf i'rab. Wa ammal alif wal lam fa innaka taqul, adapun alif dan lam maka sungguh antum katakan ja'al gulamu, pakai al kan. Fa idza adafta, kalau antum sandarkan, kulta antum katakan ja'a gulamu Zaidin. Paham kan? Ja'a gulamu Zaidin. Hilang alnya. Wa dzalika li anna al alif wal lam li ta'rif. Demikian itu karena al itu untuk ma'rifah, wal idhofah li ta'rif. Idhofah juga untuk ma'rifah. Gimana caranya? Iya. Falau qulta al gulamu Zaidin jama'ata 'alal isim ta'rifain wa dzalika la yajuz. Kalau antum katakan al gulamu Zaidin, maka antum kumpulkan pada satu isim dua ma'rifah. Dua ciri ma'rifah. Demikian itu tidak boleh. Dipahami kan? Dipahami kan? Demikian itu tidak boleh. Wa yustatna min mas'alatil alif wal lam, dikecualikan dari masalah al ayakunal mudhaf sifatan wal mudhaf ilai ma'mulan litil kasifah. Sama lagi. Dikecualikan kalau mudhafnya adalah sifat, sementara mudhaf ilainya ma'mul untuk sifat. Itu fil mas'alati wahidun min khamsati umurin tutkat. Dalam masalah ini sebenarnya satu masalah saja, tapi dia salah satu dari 5 perkara yang disebutkan. Bentuk-bentuknya saja, bentuknya berbeda-beda. Fahina idzin yajuzu ayyujma bainal alif wal lam wal idhofah. Ketika ini terjadi, yaitu kalau mudhofnya adalah sifat, mudhof ilainya adalah ma'mulnya, boleh berkumpul, boleh dikumpulkan antara alif dan lam dan idhofah. Dua salah satunya. Ayakunal mudhaf mutanna. Mudhafnya mutanna. Nah, ad-dariba Zaidin. Sebenarnya bisa disatukan semuanya. Mudhafnya isim fa'il ma'mul sudah cukup. Cuma bentuknya berupa mudhafnya isim mutanna. Berarti ini ada al terus hilang nunnya. Ad-dariba Zaidin. Asalnya yang kedua, ayakunal mudhaf jam'u mudzakkar salim. Mudhafnya jam'u mudzakkar salim. Nah, ad-daribu Zaidin. Tapi kan tetap isim fa'il. Ya, ma'mul amilnya. Wasali yang ketiga ayakunal mudhaf ilai bil alif wal lam. Mudhaf nilainya yang beralif lam. Kalau tadi kan mudhaf nilainya tidak beral karena Zaid. Yang ketiga mudhaf nilainya beral, bisa juga bentuknya. Contoh ad-daribur rajuli. Beral mudhaf nilainya. Iya, asalnya ini ad-daribu ar-rajula. Karena ar-rajula itu maf'ulun bih, ma'mulnya. Warabi yang keempat, ayakunal mudhaf ilai mudhafan ila ma fil alif wal lam. Mudhaf ilainya disandarkan kepada yang beral. Contoh, ad-daribu ra'sir rajuli. Ya kan? Ra'si ar-rajuli. Ra'si kan mudhaf nilai dari kata ad-darib dulu. Tapi ra'sinya sendiri disandarkan pada kata yang beral. Boleh juga. Al-khamis yang kelima, ini bentuk yang terakhir. Ayakunal mudhaf ilai mudhafan ila dhamirin aidin ala ma fihil alif wal lam. Mudhaf nilainya ya adalah mudhaf kepada dhamir yang kembali kepada apa yang ada padanya alif dan lam. Nah, contoh marartu bir rajuli ad-daribi gulamihi. Ad-daribi isim fa'il ma'mul, jadi amil untuk gulam. Asalnya gulamahu. Yang mana gulam ini tidak beral. Ya kan? Gulami ini tidak beral. Tapi dia disandarkan kepada apa? Dhamir yang kembali kepada kata yang beral. Mana? Gulamihinya itu kembali ke siapa? Ar-rajul. Paham ini? Kembali kepada kata yang beral. Intinya pernyataan pertama, satu masalah saja. Cuma bentuknya ada 5. Masalahnya ayakunal mudhaf sifah wal mudhaf ilai adalah apa? Ma'mulan litilka as-sifah. Paham kan? Itu aja masalahnya. Itu yang dibolehkan. Dia beral walaupun dia siapa? Walaupun dia siapa? Mudhaf. Selesai. Setelahnya kita tinggal bahas isim
yang beramal amalan fi'il. Iya ya, betul. Alhamdulillah. Sedikit lagi ya. Langsung sedikit. Hari ini banyak sekali lembarnya. Sedikit ini. Alhamdulillah. Sedikit lagi. Sisa segini. Isim beramal amal fi'il tawabi.